Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi Amerensi Tamawiwi, unit kerja SNK Negeri 3 Talaut. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru, kategori 1 tahun 2022, LPTK Universitas Negeri Manado, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan pembuatan rencana evaluasi kegiatan peer teaching. Untuk itu, selamat menyaksikan. Selamat siang adik-adik. Selamat siang. Siang, Bu. Apa kabar semuanya? Baik. Baik, Bu. Baik. Ya. Kita akan memulai pembelajaran kita untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Tapi sebelumnya itu kita harus memulainya dengan doa dan diminta Meise memimpin doa buka saat ini. Boleh Meise? Teman-teman, sebelum kita memulaikan mengajar kita, mari berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Meisha sudah memberanikan diri untuk memimpin doa. Selanjutnya, karena kemarin kita baru saja merayakan kemerdekaan Indonesia, sudah sepatutnya sebagai warga Indonesia yang baik, kita sebelum memulaikan pembelajaran kita melakukan lagu Indonesia Raya dan dipimpin Ibu Minta. Untuk memimpin lagu ini diminta Vine untuk memimpinnya. Boleh Vine? Siap, Bu. Baik teman-teman, kita akan memiliki lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kita mulai. Oke, selesai. Terima kasih. Ya, terima kasih Vine. Adik-adik, pada saat ini apakah ada teman kalian yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua, Bu. Hebat, mantap ya. Disarankan kepada kita semua untuk selalu menjaga kesehatan. Jangan bermain di luar, sering-sering bermain di luar. Karena sekarang lagi musim hujan, jadi gampang terkena penyakit. Selanjutnya, Ibu Guru akan menanyakan kepada kalian, kira-kira siapa yang masih ingat pembelajaran yang kemarin sebelum hari ini untuk mata pelajaran bahasa Indonesia? Siapa yang masih ingat kemarin pelajaran apa? Boleh? Ferdinandus boleh menjawab. Kemarin belajar tentang apa? Tentang hikayat, Bu. Iya, kemarin hikayat. Kira-kira menurut kalian siapa yang boleh? Cerita hikayat ini cerita yang bagaimana ya? Kira-kira siapa yang boleh? Saya, Bu. Oh, Ferdinandus, silakan Ferdinandus. Ya, Bu, menurut yang dipelajari kemarin, hikayat itu adalah cerita yang masa lampau yang berisi tentang kesaktian dari tokoh-tokoh, yang ada juga berkisar bercerita tentang raja-raja, Bu. Iya, terima kasih. Memang hebat, luar biasa ini Ferdinandus. Masih mengingat mata pelajaran yang kemarin, yaitu tentang cerita rakyat. Cerita rakyat ini jadi cerita masa lampau yang melegenda di daerah-daerah tertentu. Ada yang tahu juga siapa yang memiliki pendapat yang lain tentang cerita rakyat? Saya, Bu. Oh, silakan Muhammad. Ya, menurut saya cerita rakyat itu adalah karya sastra yang lahir dari satu kalangan masyarakat yang dijadikan sebagai budaya
atau identitas dari daerah tersebut. Hebat, memang luar biasa Muhammad dengan Ferdinandus ini. Berarti minggu kemarin masih sangat-sangat luar biasa fokusnya ke mata pelajaran, sampai hari ini ditanya kembali masih ingat. Terima kasih Muhammad, terima kasih Ferdinandus, berikan aplaus. Iya Bu. Ya, adik-adik sekalian, Ibu akan menayangkan satu tayangan untuk pembelajaran kita di hari ini. Bu Guru, Yuniarsi makan di kelas, Bu Guru. Aduh Yuniarsi, kalau sedang belajar disimpan dulu ya makanannya. Waktu istirahat Yuniarsi tidak makan ya? Kenapa tidak istirahat makan? Tidak sempat, Bu. Bu Alden main handphone, Bu. Aduh. Istirahat lagi baking apa? Buat apa Yuniarti? Guru yang tadi Bu lama keluarnya Bu, makanya tidak ada kesempatan untuk istirahat. Oh, nanti Bu Guru sampaikan ke siapa yang tadi guru mata pelajaran apa? Bahasa Inggris Bu. Oh, nanti sampaikan ya supaya tidak terjadi lagi hal seperti itu. Apakah sudah tampil? Belum, Ada Bu. Mungkin jaringan tidak bersahabat. Sudah tampil? Belum Ibu. Sudah Bu. Oh, sementara. Ya, sudah tampil? Sudah Bu. Sudah Bu. Ya, baik. Ini kira-kira saat ini sengaja Ibu membuat latar slide dengan merah putih karena kemarin kita baru merayakan atau memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-77 tahun. Kiranya melalui tampilan slide ini, adik-adik sekalian semakin semangat belajar, yaitu dengan semangat kemerdekaan, karena dengan semangat belajar kita pasti bisa mencapai kesuksesan. Semangat ya semua. Baik Bu. Semangat. Iya. Sekarang Ibu Guru akan bertanya. Kira dari tampilan ini apa yang kalian lihat? Ada foto-foto apa di sini? Gambar anak kecil duduk di batu. Ada Ya, batu Bu. gambar anak kecil. Ada Ya, batu. betul. Ada batu-batu Bu. Kira-kira menurut adik-adik batu apa ini? Saya Bu. Batunya berbentuk manusia. Silakan Ferdinandus. Ya, batu Bu bersujud, batu bersujud Bu. Iya, batu bersujud. Yang lain ada?
Batu tengkurap, batu tengkurap. Iya, Bu. Batu bersujud, batu tengkurap. Mantap, memang luar biasa. Jadi di sini ini adalah batu yang mirip seorang manusia yang bersujud. Ini dilegenda sebagai Malin Kundang. Siapa yang pernah dengar cerita Malin Kundang? Saya Bu. Saya Bu pernah. Sarkia, coba Ibu mau dengar sedikit tentang cerita Malin Kundang yang Sarkia ketahui. Ya Bu, terima kasih. Malin Kundang itu Bu, kisah anak yang durhaka terhadap ibunya. Dia ketika dia sudah menjadi kaya raya, bertemu ibunya, tapi dia tidak mau mengakui ibunya, bahkan mengusirnya. Kemudian ibunya mengucapkan kata-kata seperti mengutuk, dan jadilah si Malin Kundang ini jadi batu Bu. Iya, berarti Malin Kundang ini anak yang durhaka ya? Iya. Iya, berarti kalau kita tidak mau menjadi seperti Malin Kundang, jangan durhaka kepada orang tua. Terima kasih Sarkia sudah memberikan atau menceritakan sedikit terkait apa yang sudah Sarkia ketahui tentang cerita Malin Kundang. Sarkia sudah pernah pergi melihat batu Malin Kundang? Belum Bu, pernah. Belum. Ya, kalau belum berarti belajar yang bagus, yang semangat supaya esok hari bisa sukses memperoleh pekerjaan dan bisa pergi melihat langsung batu Malin Kundang ini di Pantai Air Manis, Kecamatan Padang Selatan, Sumatera Barat. Yang semangat ya. Kita masuk pada pembelajaran. Pembelajaran kita saat ini masih berkisar di cerita rakyat, tapi kompetensi dasar yang berbeda. Kalau kemarin kompetensi dasar tentang unsur-unsur intrinsik cerita rakyat, sekarang kita masuk kompetensi dasar 4.7, menceritakan kembali isi cerita rakyat atau teks hikayat yang didengar dan dibaca. Indikator pencapaian menyajikan kembali isi cerita rakyat, hikayat yang telah dibaca atau didengar secara lisan. Berarti kalau secara lisan, kita apa yang kita lakukan di sini? Bilang secara langsung. Menulis atau bercerita? Bercerita, berbicara, Menceritakan, ya, berbicara. Iya. Dan tujuan pembelajaran yang kita capai di sini menceritakan kembali isi cerita hikayat dengan memperhatikan karakteristik dan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat. Dan di sini Ibu Guru akan menampilkan karakteristik cerita rakyat. Kira-kira menurut adik-adik, apa itu karakteristik? Kan minggu lalu sudah dibahas sekilas tentang karakteristik. Pernah juga belajar tentang cerpen. Di cerpen juga ada karakteristiknya. Coba diingat-ingat, apa itu karakteristik? Muhammad boleh? Masih ingat? Ciri-ciri mungkin, Bu. Oh, hebat. Memang betul karakteristik adalah ciri-ciri. Jadi di sini kita akan mempelajari tentang karakteristik cerita rakyat atau hikayat. Dan adapun karakteristik hikayat atau cerita rakyat di sini ada 6. Pertama, menggunakan bahasa Melayu lama. Kedua, pralogis atau terkadang tidak masuk akal. Ketiga, istana sentris, seperti yang sudah Muhammad katakan tadi, jelaskan tadi, bercerita tentang raja-raja. Jadi itu termasuk dalam istana sentris. Berikut ada yang keempat, anonim, tidak dikenal pengarangnya. Jadi cerita ini tiba-tiba ada saja begitu diceritakan dari misalnya zaman nenek moyang dan dikenal sampai sekarang. Itu anonim. Yang kelima, statis, bersifat baku dan tidak berubah-ubah.
Jadi tetap dia punya cerita dari awal sampai sekarang itu begitu terus. Dan yang terakhir, menggunakan kata arkais, yaitu kata-kata yang tidak lazim digunakan lagi. Jadi contohnya sebermula, sadan, dan hatta. Kemudian kita lanjut lagi, nilai-nilai yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat. Jadi di sini ada tiga nilai yang terkandung dalam hikayat. Pertama nilai agama, kedua nilai moral, dan yang ketiga nilai budaya. Kalau nilai agama otomatis adik-adik sekalian sudah tahu nilai agama ini terkait dengan agama. Dan nilai moral di sini berkenaan dengan perbuatan baik buruk. Kalau misalnya seperti cerita Malin Kundang tadi, itu termasuk dalam nilai moral yang baik atau yang buruk? Ada dua, Bu. Menurut adik-adik. Ada dua, Bu. Ada nilai moral baik, ada nilai moral yang buruk, tetapi yang digunakan nilai moral baik, Bu. Iya, berarti di sini Ferdinandus sudah paham ya tentang penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita hikayat ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Jelas, Bu. Sudah jelas? Iya, kita lanjut ya. Kalau misalnya tadi, kan adik-adik sudah mengatakan bahwa kita akan bercerita pada kesempatan ini, pada pembelajaran ini. Jadi, apabila kita menceritakan kembali hikayat, itu bukan hanya sembarang bercerita ya, perlu diperhatikan. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyajikan kembali isi hikayat. Ada 3 ya di sini. Boleh Yuniarti boleh membacakannya 3 hal yang perlu diperhatikan dalam menyajikan kembali isi hikayat. Boleh Yuniarti? Bisa. Ya. Bisa, Bu. Nah, Jadi, silakan. hal-hal yang perlu. Terima kasih, Bu. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyajikan kembali isi hikayat. Yang pertama ini menceritakan penceritaan kembali hikayat tetap mempertahankan alur asli. Yang kedua, nilai-nilai dalam hikayat tetap disampaikan. Yang ketiga, hikayat diceritakan kembali dengan bahasa yang mudah dipahami, Bu. Ya, jadi itu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyajikan kembali isi hikayat. Kalau misalnya dia memiliki cerita begini-begini dari awal, misalnya seperti Malin Kundang tadi, durhaka kepada dari awalnya dia anak yang misalnya baik, kemudian dia jadi kaya raya, dan terakhir dia dikutuk jadi batu. Berarti ceritanya begitu juga dari awal sampai akhir, tidak boleh berubah-ubah. Itu alurnya harus begitu terus. Kemudian nilai-nilai sudah ada tadi, Ibu Guru sudah menyampaikan nilai-nilai yang yang terkandung dalam isi hikayat ini. Kemudian di sini hikayat diceritakan kembali dengan bahasa yang mudah dipahami. Karena kita pada saat ini belajar tentang mata pelajaran bahasa Indonesia, otomatis kita harus menggunakan bahasa apa yang harus kita gunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, Bu. Iya, betul, Altein. Jadi bercerita depan kita harus menggunakan bahasa Indonesia. Sama-sama belajar ya. Kalau tidak tahu harus kita belajar supaya jadi tahu dan terbiasa. Jadi ini kemudian Ibu Guru akan menampilkan gambar-gambar yang cantik. Jelas di sini gambar-gambarnya? Jelas sekali. Iya, jelas. Ada gambar animasi, ada warna-warni, kira-kiranya adik-adik tertarik. Di gambar ini gambar berseri, jadi diacak. Di sini ditampilkan gambar ini masih dalam bentuk acak. Di sini adik-adik akan membuat tugas, tapi per kelompok. Nanti Ibu Guru akan bagikan dalam bentuk kelompok. Adik-adik akan mencari atau memasangkan atau mengurutkan seri gambar yang ada ini menjadi satu cerita, kemudian menceritakan kembali
dalam bentuk lisan atau berbicara seperti yang adik-adik katakan tadi menjadi satu cerita. Bisa? Bisa, Bu Guru. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Iya. Jadi Bu Guru akan membagikan kelompok, kemudian membagikan gambar ini, akan kalian mencari pasangan atau seri gambar dan mengurutkannya, kemudian menyusun satu cerita berdasarkan gambar yang sudah kalian dapat. Untuk kelompok 1, Altein, Sarkia, dan Ilke. Ke kelompok 2, Yuniarti, Meishe, dan Ferdinandus. Kelompok 3, Vina, Muhammad, dan Kenny ya. Jadi Ibu Guru akan mengirimkan gambar-gambar ini dan silakan kalian diskusikan dalam kelompok masing-masing. Silakan duduk per kelompok dan diskusikan dalam kelompok masing-masing. Ibu kasih waktu 15 menit. Disilakan. Ya, sudah selesai. Ada kendala sampai di sini, adik-adik sekalian? Ada kendala sampai di sini? Tidak, Bu. Ini sementara mengisinya, Bu. Iya, silakan dilanjutkan Yuniarti. Bu. Ya, sudah selesai. Waktu sudah yang kita lewati sudah 15 menit berlalu untuk diskusi kelompok. Dan masing-masing kelompok Ibu minta menampilkan atau memaparkan dalam bentuk cerita. Dan jangan lupa ya, gambar yang kalian pegang ditampilkan atau dipegang. Dan silakan menceritakan kembali teks hikayat yang berdasarkan gambar yang sudah didapat. Silakan kelompok 1. Meishe boleh. Iya, boleh Bu. Silakan Meishe, dipegang gambarnya. Saya akan memegang gambar urutannya yang ketiga Bu, dan saya akan membacakannya. Iya, silakan. Pada zaman dahulu kala, ada sebuah keluarga miskin yang terdiri dari seorang ibu dan anak satu-satunya yang bernama Malin Kundang. Bapak dari Malin sudah tiada ketika dia masih bayi. Sedangkan ibu Malin bekerja sangat keras sepanjang hari agar mereka bisa makan dan bertahan hidup. Sang anak Malin adalah anak baik dan pintar. Meskipun agak sedikit nakal, ia selalu membantu ibunya setiap saat dan sangat mencintainya. Itu Bu, terima kasih. Iya, terima kasih kelompok Meishe. Kita tepuk tangan semua mengapresiasi apa yang sudah dipaparkan. Ada tanggapan terkait presentasi dari kelompok Meishe? Atau sudah jelas semua? Selanjutnya kalau tidak ada pertanyaan berarti Ibu merasa sudah jelas. Selanjutnya kita akan mencari seri kedua dari cerita atau gambar tersebut. Ada di siapa seri kedua? Di siapa? Di Yuniarti?
Ya Bu, saya Bu. Iya, silakan Yuniarti. Baiklah Bu, saya akan membacakan untuk di seri yang gambar kedua. Tidak terasa waktu cepat berlalu, Malin pun tumbuh menjadi pria pintar, tampan, dan kuat. Namun meskipun ia dan ibunya bekerja sangat keras, masih saja mereka tetap miskin. Akhirnya Malin pun sedih melihat ibunya masih bekerja di waktu tuanya. Ia akhirnya meminta izin pergi untuk mencari kerja di kota. "Mak, saya ingin pergi ke kota besar untuk mencari pekerjaan," ungkapnya. "Jangan tinggalkan ibu sendiri, anakku," jawab ibunya. "Tapi saya harus pergi, Mak. Saya tidak mau melihat Mak bekerja keras seperti ini. Saya janji akan kembali ketika sukses nanti." Akhirnya dengan perasaan berat hati, sang ibu merelakan anaknya pergi ke kota. Pada keesokan harinya, Malin pergi ke kota besar dengan menumpang sebuah kapal besar. Itu Bu, hasil presentasi dari saya. Luar biasa, terima kasih Yuniarti. Berikan aplaus kepada Yuniarti yang sudah berani memaparkan hasil kelompok dan kedua kelompok memang sudah sangat baik menampilkan atau memaparkan, mempresentasikan hasil kelompok masing-masing dan menggunakan juga bahasa Indonesia yang sudah baik. Selanjutnya sampai di sini pertemuan kita saat ini. Dan Ibu Guru akan menanyakan sebelum menutup kegiatan, Ibu Guru akan bertanya kira-kira siapa yang bisa menceritakan kira-kira tokoh Malin Kundang ini tokoh yang bagaimana? Muhammad boleh? Bisa Bu, bisa. Silakan Muhammad. Ya, kalau menurut saya tokoh Malin Kundang di dalam cerita rakyat ini merupakan orang yang lupa akan kasih sayang yang diberikan oleh ibunya waktu dia sedari kecil sampai tumbuh dewasa, ketika dia merantau menjadi orang yang sukses, sehingga hal ini membuat dia lupa terhadap orang tuanya. Seperti itu Bu. Ya, benar. Jadi sebagai seorang anak kita harus berbakti kepada orang tua, kita harus selalu mengingat apa yang sudah orang tua lakukan, membesarkan kita dari kecil itu tak mampu kita bayar dengan uang, tapi kita harus berbakti untuk menjadi anak-anak yang lebih baik ke depannya. Jadi hanya satu kebanggaan kepada orang tua kita apabila kita semua sukses. Untuk itu diharapkan kepada adik-adik sekalian belajar dengan semangat, dengan sungguh-sungguh, jangan main-main, jangan makan di kelas ya Yuniarti. Usahakan di kelas Ya, harus Bu. fokus Maaf, belajar. Bu, main HP, Nanti Bu. ya supaya memperoleh nilai yang baik. Dan perlu Ibu sampaikan untuk penilaian saat ini sudah ada nilai diskusi dan juga ada nilai mandiri. Jadi siapa yang aktif-aktif tadi otomatis ada nilai lebih dan sudah diketahui bersama sejak awal pertemuan. Ibu sudah menyampaikan kalau yang mana penilaian tetap ada nilai kelompok dan juga ada nilai mandiri. Jadi sekian kita akan menutup kegiatan pembelajaran kita. Dan sebelumnya itu Ibu Guru akan memberikan tugas rumah pada adik-adik. Silakan dicatat. Tugas rumah ini hanya mudah. Silakan adik-adik mencari sumber informasi dari misalnya nenek-nenek atau kakek-kakek yang ada di lingkungan tempat tinggal adik-adik yang mengetahui cerita legenda dari kira-kira cerita apa yang melegenda di tempat tinggal adik-adik sekalian. Silakan ditulis, dicatat berdasarkan apa yang sudah adik-adik dengar dari cerita-cerita yang ada. Boleh? Boleh, Boleh, Bu. Ya, nanti minggu depan Ibu akan tuntut itu ya untuk dimasukkan ke Ibu sebelum kita memulai pembelajaran kita. Dan yang perlu diketahui minggu depan kita akan
berpindah materi ke materi puisi pada minggu depan. Jadi diharapkan adik-adik sekalian mencari informasi terlebih dahulu kira-kira puisi ini yang bagaimana di puisi ada karakteristik atau tidak, atau apa-apa yang ada di dalam unsur puisi. Itu dulu. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak, Bu. Iya. Kalau begitu kita akan menutup kegiatan pembelajaran kita pada pertemuan ini dengan doa. Dan kalau yang tadi dari perempuan, sekarang dari pihak laki-laki. Ibu minta Muhammad untuk menutup kegiatan pembelajaran kita saat ini dengan doa. Disilakan Muhammad. Ya Bu, terima kasih Ibu Guru, teman-teman. Mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Muhammad. Minggu depan Ibu minta Ketua Kelas Ferdinandus menunjuk siapa yang akan membuka doa buka dengan yang akan berdoa di akhir kegiatan. Boleh Ferdinandus? Baik, Bu. Iya, terima kasih. Sampai berjumpa atau bertemu di pertemuan selanjutnya dan selamat siang. Siang, Ibu. Bu. Siang, Bu.